memastikan kinerja rantai roda sesuai standar. Alat yang digunakan nanti ada alat ukurnya Mister Baja, kunci 17, 19, 24, 14 sama 10. Kita cek dulu kinerja dari rantai. Dirasa terlalu kendor. Untuk jarak bebasnya 1 sampai 2 cm. Kita cek. Posisikan paling bawah ini 10,5, terus tarik ke atas. Ternyata di angka 5. 10,5 sampai 5 berarti jaraknya 5,5 nya penyetelan. Caranya kalian kendurkan dulu mur pengunci anting-antingnya atau adjustment Bible mur, terus kunci 14 di sebelah kanan, sorry 17. Dirasa sudah kendor, lakukan penyetelan pakai kunci 10. Sambil dilihat dari pecahan rantainya. Setelah itu cek kembali. Ini dari 9 sampai 7 berarti 2 cm pas. Di angka 2 cm untuk kerenggangan rantai. Lakukan kanan kiri biar imbang. Setelah dirasa imbang, kalian kencangkan kembali dari mur as roda. Setelah pas kencang, lakukan pengecekan juga di mur pengunci dari anting-anting. Ya, memastikan fungsi setiap bagian roda. Dicek dari keolengan dengan mendorong ke kanan kiri apakah terjadi keoblakan. Kalau oblak artinya laker rodanya bermasalah atau bearingnya. Setelah dicek dari keolengan, lakukan pengecekan tekanan ban. Pasang alat tekanan ban. Terus dicek berapa tekanannya. Tekanan ban yang belakang untuk motor K berarti 33 PSI, yang depan 29 PSI. Kalau belum sesuai, lakukan pengisian sampai mencapai standar yang dibutuhkan, yaitu 33 PSI. Lakukan depan dan belakang. Memastikan kinerja pengereman sesuai standar depan dan belakang. Lakukan pengecekan dengan mutar roda, terus melakukan pengereman. Nah, ini pengeremannya blong ini. Kalau belum pas untuk ketinggian dari free plate rem, kita cek. Untuk yang belakang, yang bisa dicek hanya untuk rem tromol. Kita cek jarak bebas dari tuas rem belakang. Dari angka 29 tekan sampai mulai mengerem di angka 26,5. Berarti jarak bebasnya 1, 2, 3, 3,5 atau 35 mili. Untuk standarnya 2 sampai 3 cm. Lakukan penyetelan. Dirasa kalau belum pas, gunakan kunci 12 sampai posisinya pas. Itu untuk belakang. Kalau untuk rem depan itu jarak bebasnya 1 sampai 2 cm. Ini posisinya di 1, 2, 3, 4, 5 4 cm, berarti kurang pas. Diatur sampai 1 sampai 2 cm dengan melakukan penyetelan rem. Selanjutnya, memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal. Yang diperiksa yang pertama adalah bebas dari kemudi. Posisikan
ditekan yang belakang terus digerak-gerakan. Ini harus bergerak dengan lancar. Kondisinya kalau tidak lancar bisa jadi pelumasan atau grease yang di laker roda, laker kemudi kering. Setelah itu cek kekocakannya dengan megang dua shock breaker depan, dorong ke depan belakang. Ini terjadi kekocakan, artinya kurang kencang. Lakukan penyetelan dan kekencangan dari poros kemudi. Memastikan kinerja suspensi sesuai standar. Cek suspensi depan dan belakang. Kita cek yang belakang dulu. Menekan ke bawah. Harus bisa geraknya nyaman. Terus cek dari kebocoran olinya, absorbernya. Apakah terjadi kebocoran dari absorber? Lakukan depan dan belakang sama posisinya. Genjot ke bawah, ke atas. Gimana geraknya, nyaman atau enggak? Cek juga kebocorannya. Ya. Apakah terjadi kebocoran di absorbernya? Memastikan kinerja CVT sesuai standar. Lakukan pengecekan kinerja dari CVT dengan menyalakan sen, terus dilihat kerja dari CVT dengan ngegas pelan. Posisinya kalau bekerja dengan baik waktu digas, ini diameter tripuli naik saat gas dilakukan. Tripuli naik, driven pulinya turun. Setelah itu kalian periksa ukuran dari wheel dan wheel roller dengan menggunakan jangka sorong. Lakukan pengukuran, posisikan di tengah-tengah, jangan di ujung. Setelah itu dilihat berapa lebar dari wheel. Dapat angka 18,75 mm. Setelah itu lakukan pengukuran dari wheel roller. 20 gitu. Cari sisi yang kausannya paling tinggi. Diukur berapa diameter dari wheel roller. Dapat angka 9,5 mm. Sistem ABS sesuai standar. Untuk ABS ini hanya untuk pemeriksaan kondisi dari ABS atau apakah berfungsi dengan baik. Caranya kalian nyalakan, posisinya ABS harus nyala, tidak berkedip. Kalau terjadi masalah dia akan berkedip. Terus setelah itu, setelah jalan, motor jalan, lampu indikator ABS akan mati. Kalau berkedip berarti artinya kondisinya bermasalah untuk sistem dari ABS. Memastikan CBS berfungsi sesuai standar, CBS Kombi Brake System. Caranya kalian handrem, terus cek ban belakang harus terkunci, sedangkan ban depan masih bebas, belum melakukan pengereman. Terus saat kalian rem sambil melihat posisi rem, handle rem depan, terjadi penarikan saat melakukan pengereman keras. Jadi melakukan pengeremannya untuk depan 30%, belakang 70%.